Lagi di konten Open Your Mind. Pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapapun yang sudah berkunjung di konten Open Your Mind. Terima kasih pula bagi yang sudah menonton mulai awal sampai akhir, baik yang 3/4, seperempat, maupun sekedar melihat judulnya saja. Terima kasih. Apalagi juga terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan pada kesempatan ini kita akan mengupas soal arogansi dan ruang publik. Apa menariknya arogansi dan ruang publik? Simak terus konten Open Your Mind dan selamat menikmati. Arogansi dan ruang publik. Pengantar. Arogan dengan mudah dijumpai mulai dari ruang privat sampai ruang-ruang publik. Para pelaku bukan hanya dari para tokoh formal, tetapi para individu dan kelompok-kelompok non-formal lainnya. Pendahuluan. Siapapun bisa melakukan tindakan arogan maupun berperilaku arogan untuk menunjukkan arogansinya. Arogan muncul di ruang-ruang publik, makin sering dipertontonkan, diberitakan, bahkan diviralkan. Seperti di jalan raya, para pejabat berlevel tinggi sampai rakyat pun bisa menjadi aktor berperilaku arogan. Problematika. Arogansi secara sederhana diartikan kesewenang-wenangan. Apa itu arogansi? Mengapa orang bertindak arogan? Bagaimana hubungan arogan dengan teori kekerasan? Bagaimana meminimalisir arogansi? Pembahasan. Arogan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau BBI diartikan bahwa kesombongan, keangkuhan. Ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang bertindak arogan atau arogansi. Bisa karena aspek sosial. Aspek sosial di sini diartikan sebagai stratifikasi sosial. Karena status sosial bisa membuat seseorang arogan karena memiliki status yang lebih tinggi dibanding orang lain. Maka kewibawaan harus dijaga, harus dilindungi, harus dipertahankan. Karena jabatan dalam suatu lembaga ataupun institusi membuat seseorang lebih berkuasa, memiliki derajat yang lebih dan kepangkatan yang lebih pula. Agak tidak masuk akal memang bahwa alat transportasi membuat seseorang arogan. Betulkah? Perhatikan ketika berada di jalan raya, sering kita jumpai ada kendaraan-kendaraan tertentu yang melaju seenaknya. Kendaraan tersebut bisa jadi roda 2 maupun roda 4. Baik dia melaju seorang diri maupun berkelompok atau bersama grup atau bahkan bersama komunitasnya, apalagi dengan gengnya. Sangat mudah dijumpai kendaraan roda 2 dengan bentuk tertentu, gestur tertentu, apalagi suara knalpot tertentu bisa menunjukkan arogannya. Terlebih kita jumpai suara knalpot brong, biasanya disebut begitu. Tentu akan memiliki rasa arogan. Lain lagi bisa jadi arogan muncul karena aksesoris. Barang-barang maupun benda-benda tertentu yang dikenakan, yang dipakai bisa membuat seseorang arogan.
Seseorang punya asumsi melalui barang-barang mewah yang dikenakan, membuat orang merasa bisa bertindak semaunya sendiri dibandingkan orang lain. Coba perhatikan di ruang-ruang publik. Apa yang menjadi faktornya? Bisa jadi karena faktor psikis. Psikis bisa mempengaruhi. Mengemudikan mobil dengan bodi yang lebih besar secara tidak langsung memberikan pengaruh psikis kepada pengendara. Meski tak semua pengendara mobil, khususnya jenis mobil SUV, bodinya besar, tinggi, gagah gitu kan, cenderung arogan. Yang berikutnya masih aspek psikis adalah membuat seseorang itu makin percaya diri. Saat mengendarai mobil dengan bodi yang lebih besar, pengendara merasa harus mendapat prioritas di jalan. Mengendarai mobil SUV membuat pengendara lebih percaya diri, lebih gagah, lebih berwibawa. Lalu faktor yang lain adalah faktor individu. Psikolog klinis dari Personal Growth, Veronica Adesla, mengatakan sifat arogan seseorang bisa muncul ketika mereka memiliki power atau kuasa yang sangat saat bergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu, komunitas tertentu seperti moge atau motor gede. Selain itu, arogansi seseorang juga bisa bertambah jika orang tersebut memiliki sifat pemarah dan agresif yang semakin terpicu. Lalu yang berikutnya adalah faktor kelompok. Faktor kelompok juga bisa mempengaruhi munculnya sifat arogan pada seseorang. Menurut psikolog klinis dari Pro Health Center, Nuzila Rahma, adanya ikatan psikologis yang kuat antar kelompok, anggota kelompok bisa memicu suatu perilaku massa dan yang arogan. Bagaimana hubungan arogan dengan teori kekuasaan? Kekuasaan itu secara umum diartikan sebagai sebuah kewenangan yang sudah dimiliki oleh individu atau kelompok untuk menjalankan sesuatu, baik yang bersifat wajib atau hanya hak saja. Kekuasaan yang telah dijalani oleh individu atau kelompok bisa ada yang memiliki dampak positif atau baik untuk lingkungan dan orang lain, serta juga ada yang memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, orang lain, bahkan ruang publik. Pada dasarnya, kekuasaan dapat diartikan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh individu atau kelompok untuk mempengaruhi orang lain. Oleh sebab itu, bagi pemegang kuasa bisa memiliki tanggung jawab, bahkan harus memiliki tanggung jawab yang besar, karena bukan hanya memberikan pengaruh terhadap seseorang, tapi juga bisa memberikan pengaruh terhadap lingkungan yang lebih luas. Max Weber mengatakan bahwa kekuasaan adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok dengan tujuan untuk memenuhi keinginan atau kehendaknya dalam hubungan sosial, walaupun harus menentang atau menghadapi kehendak orang lain. Berdasarkan pengertian ini, maka kekuasaan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menyeramkan karena harus memaksa orang lain untuk mewujudkan keinginan. Arogan muncul sebagai bentuk penyalahgunaan atas kekuasaan yang dimilikinya. Solusi: kekuasaan punya keterbatasan dan terbatas oleh aspek lain. Kesadaran diri atas kepemilikan kekuasaan perlu ditumbuhkan. Menumbuhkan bahwa kekuasaan terbatas oleh kuasa lain.
kekuasaan bukan untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi, tapi hendaknya dipergunakan untuk keadaban ruang publik agar makin bermartabat. Simpulan, barang-barang ataupun benda-benda bisa memunculkan merasa seseorang lebih dibanding orang lain, maka butuh edukasi. Kekuasaan hendaknya dipakai untuk keadaban ruang publik, sehingga melahirkan kultur kekuasaan yang berdimensi manusiawi agar memiliki wawasan kekuasaan yang bermartabat. Demikian tadi kupasan soal arogansi dan ruang publik. Semoga dengan open your mind, edukasi, kultur, dan wacana tentang arogan makin menjadi lebih bermartabat. Semoga bermanfaat. Tetap di open your mind. Salam Nusantara.